Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur agar kita tidak tergolong orang yang mengkufuri nikmat Allah, sehingga insya Allah nikmat itu akan senantiasa ditambahkan oleh Allah SWT. Kita sering mendengar bahwa sabar itu ada batasnya. Benarkah demikian? Sepintas seolah-olah kita benar. Tapi dalam mengkaji sebuah kebenaran itu kita tidak berdasarkan ukuran manusiawi, tapi kita kembalikan pada nilai-nilai syariat Islam. Apakah sabar itu ada batasnya? Mari kita ikuti. Jadi sebelum kita membahas masalah sabar itu ada batasnya, maka kita perlu memahami makna sabar. Makna sabar itu apa? Karena kita bangsa Indonesia memiliki sebuah kamus yang disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya kita sama persepsinya, maka kita ambilkan makna sabar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar adalah sifat tahan dalam menghadapi cobaan. Artinya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tabah. Ini makna sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga sabar itu bisa kita artikan sebagai sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak mudah melampiaskan amarahnya. Demikian pula Rasulullah juga menekankan kita itu harus bisa menahan sabar, karena sabar itu adalah cahaya. Karena sabar itu adalah anugerah terbesar, dan karena sabar itu adalah kekuatan diri dalam menahan amarah. Sebagaimana sabda beliau yang hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Imam Muslim. As-sabru diya. As-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Jadi diya, cahaya. Kaitan hadis ini, ulama menjelaskan bahwa sabar disebut sebagai diya, yaitu cahaya yang disertai panas dan sinar kuat, seperti cahaya matahari. Maksudnya, sabar itu berat, butuh menahan diri dan melawan hawa nafsu, dan ujung-ujungnya akan memberikan jalan penerangan hidup. Sabar menerangi hati saat gelap karena musibah, menerangi kubur, dan jadi sebab datangnya pertolongan. Kemudian disebutkan juga sabar adalah anugerah terbesar. Ini sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma u'tiya ahadu ata'a khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nabi menegaskan bahwa sabar adalah pemberian terbaik dari Allah. Sebab dengan sabar seseorang kuat menahan diri dari maksiat, kuat menjalankan ketaatan, kuat menghadapi musibah, dan orang yang sabar hatinya lapang dan tenang meskipun di dalam menghadapi ujian. Kemudian disebutkan pula oleh Rasulullah, sabar adalah puncak kekuatan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laisa sadid bisabrinat, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat,
Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi dalam kaitan hadis ini Rasulullah SAW meluruskan makna kuat menurut kebanyakan orang. Bukan kuat menang gelut, menang bergulat, tetapi bagaimana mampu menahan amarah. Disebutkan as-sur'ah, artinya orang yang banyak mengalahkan orang lain dalam gulat. Tapi kekuatan hakiki menurut Islam adalah kekuatan batin. Menahan diri, tidak mengumbar amarah, tidak berbicara serampangan, tidak bertindak di luar kendali saat emosi memuncak. Karena marah itu bara dari setan dan yang mampu memadamkannya adalah dengan sabar, diam, berwudu atau sholat. Inilah orang kuat. Kemudian sabar saat menghadapi musibah. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innama sabru indas sodmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada saat pertama kali mendapatkan musibah. Jadi ketika datang musibah, ditinggal anaknya yang dicintai, istrinya yang dicintai, suami yang dicintai, atau hartanya musnah, tiba-tiba kena bencana. Bukan histeris, bukan marah-marah, bukan mencabik-cabik badannya, tapi dengan tenang dan sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena hakikat kesabaran yang dilihat oleh Allah itu adalah ketika mampu menahan tatkala awal terjadinya musibah, itu yang dinilai oleh Allah. Kalau sudah tepat sekian bulan, sekian tahun itu sudah reda. Jadi semuanya sudah mampu karena tingkat emosionalnya sudah rendah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Di manakah perintah sabar itu dituangkan oleh Allah? Allah memerintahkan orang beriman menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, serta menjanjikan kebersamaan, perlindungan dan balas tanpa batas bagi orang yang bersabar sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Para mufassirin menafsirkan ayat ini satu, sabar itu sebagai senjata. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menjaga diri dari hal yang dibenci, dan tetap taat dalam situasi sulit. Ini mencakup sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam takdir. Kemudian sholat sebagai penghubung. Sholat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan spiritual dan ketenangan hati. Kemudian bersama orang yang sabar. Makna Allah beserta orang yang sabar adalah pertolongan, perlindungan, petunjuk Allah senantiasa menyertai mereka. Kemudian sabar dalam menghadapi gangguan dan membalas kejahatan. Allah berfirman, jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. An-Nahl ayat 126. Kemudian kita lihat apa saja yang harus kita sabari. Jadi jenis-jenis sabar itu yang pertama mencakup sabar dalam ketaatan. Kita konsisten menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Kita harus mampu menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, walaupun itu sangat menggiurkan perasaan kita. Kemudian sabar menghadapi gangguan manusia, memaafkan perilaku orang buruk kalau memang itu harus perlu kita maafkan. Tetapi ketika memang gangguan itu menodai martabat kita, tidak boleh tenang, justru dilarang. Contohnya misalnya rumah tangga kita, istri kita digoda oleh seseorang, sabar, gak apa-apa, aku sabar kok, itu dilarang.
Kita harus bertindak, kita harus punya perasaan cemburu. Jadi sabar dalam ukuran-ukuran yang tidak melanggar syariat. Kalau misalnya diejek, kok niku kok dadi wong melarat sih, nyoba berang tahun sik mangan muka ngono. Sabar nggak masalah. Tetapi kalau sudah melanggar syariat, istrinya digoda, hartanya diinjak-injak, kita harus marah. Karena itu mempertahankan harga diri yang dibenarkan oleh syariat. Nah itulah Imam Al-Ghazali membagi hukum sabar itu ada yang wajib, ada yang makruh, dan ada yang haram. Kalau yang disebutkan sabar yang haram, diam saja. Ya, jadi sabar yang diharamkan, kita tidak bertindak, diam saja ketika seperti yang saya contohkan tadi, istrinya digoda, istrinya dijahili, kita mendiamkan. Itu haram, kita harus bertindak, bersikap untuk menghalau. Kita harus ada rasa cemburu, jangan diem aja. Abang sabar, Pak, kok enak penting itu salah. Nah inilah menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian apa sih keutamaan bagi orang yang sabar? Orang yang sabar itu sangat dicintai oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang sabar. Pahala tanpa batas, balasan bagi orang yang sabar diberikan tanpa hitungan. Mendapat petunjuk dan rahmat. Kesabaran membawa keberkahan dan rahmat dari Allah. Istilah sabar ada batasnya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu semua adalah kondisi kemampuan manusia, bukan ke arah syariat. Jadi kalau ada istilah sabar ada batasnya itu bukan syariat Islam, tapi kemampuan manusia di dalam mengendalikan dirinya untuk menahan amarah. Kemudian orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Az-Zumar ayat 10. Jadi secara syariat tidak ada kata maksimal minimal dalam kita bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali kesabaran yang melanggar syariat yang harus kita tegakkan. Kita tidak boleh diam, justru itu haram. Agama kita dihina, keluarga kita dihina, dilecehkan. Hal-hal itu kita haram untuk diam. Kita harus melakukan tindakan. Jadi kalau sabar itu ada batasnya, itu bukanlah sebuah kesabaran, melainkan ketidaksabaran. Rasulullah SAW pun mengajarkan kalau mampu kita boleh berusaha mencari perubahan, kalau tidak mampu baru berdoa minta jalan keluar. Sabar dan ikhtiar itu sepaket. Dari uraian ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa sabar tidak ada batasnya dalam ajaran Islam. Yang ada batasnya adalah kemampuan manusia untuk bersabar. Sabar tidak sama dengan pasrah pada kezaliman. Ada kalanya kita wajib bertindak, bukan diam. Tugas kita tetap ikhtiar, berdoa, sabar, dan yakin Allah akan memberikan jalan kemudahan sebagaimana firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi marilah kita untuk melatih diri menjadi orang sabar agar kita menjadi orang beruntung. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.